Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Setia, dosen Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Huruk Perbanas, Surabaya. Hingga saat ini saya sudah mendedikasikan diri menjadi dosen selama 11 tahun sejak 2014. Dan jabatan fungsional saya sejak 2020 adalah asisten ahli. Dalam hal pengajaran, saya mengajar beberapa mata kuliah, tapi fokusnya kepada manajemen sumber daya manusia, etika bisnis, komunikasi bisnis, etika dan pengembangan kepribadian, perilaku organisasi, dan mata kuliah kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja saya, baik secara profesional maupun secara keorganisasian. Untuk unjuk kerja kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan. Kode mata kuliah ini adalah MS 71914 dan AS 71914. Terdiri dari 3 SKS, dan ini merupakan mata kuliah wajib. Biasanya diambil oleh mahasiswa semester 3 dan 4. Di mata kuliah kewirausahaan, kami bertujuan untuk menumbuhkan semangat entrepreneur bagi para mahasiswa, merubah mindset dan mahasiswa berperan sebagai wirausaha. Mahasiswa juga belajar tentang kecerdasan finansial, mengembangkan kreativitas, dan menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Di mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali konsep dasar kewirausahaan, proses penciptaan ide bisnis, model bisnis, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, pengelolaan resiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kewirausahaan. Kuliah ini juga menanamkan semangat kreativitas dan daya juang yang tinggi, serta kepekaan terhadap peluang usaha di tengah dinamika ekonomi dan sosial, baik lokal maupun global. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan proposal bisnis secara real dan melakukan simulasi serta praktek kewirausahaan. Untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus memenuhi beberapa mata kuliah prasyarat terlebih dahulu, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Dalam hal capaian pembelajaran, ada 6 CPMK yang ada di mata kuliah ini. CPMK yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, baik secara individual maupun mandiri, SK 9. CPMK 2, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam kegiatan kewirausahaan, KU 10. CPMK 3, menguasai prinsip kepemimpinan, kewirausahaan, pengetahuan faktual, metode aplikasi etika bisnis, jenis dan regulasi, organisasi lokal, nasional, dan regional, P3, P5, dan 6. CPMK 4, menguasai konsep dan teknik penyusunan proposal bisnis dan menjabarkannya dalam rencana operasional, P2. CPMK 5, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam praktek bisnis online, KU 10. CPMK 6, mampu berkontribusi dalam penyusunan proposal bisnis dan menjabarkan rencana strategis dan kompetitif di tingkat nasional, KK 4. Ada 11 topik bahasan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, menjadi wirausaha. Kedua, berpikir perubahan dan berpikir kreatif. Ketiga, berorientasi pada tindakan. Keempat, kepemimpinan dan faktor X. Kelima, mencari gagasan usaha. Keenam, perencanaan bisnis. Ketujuh, memulai usaha baru dan strategi bisnis online. 8, pengelolaan resiko dan etika dalam bisnis. 9, pemasaran usaha. 10, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. 11, pengelolaan bisnis berbasis koperasi. Pada unjuk kerja kali ini, saya akan berfokus pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu berorientasi pada tindakan, yang juga merupakan CPMK 3.
yaitu penguasaan prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan. Referensi pada mata kuliah kewirausahaan kami mengambil dari buku Antonius Setiadi tahun 2020 berjudul Kewirausahaan, Perencanaan Bisnis di Era Digital. Kemudian juga ada buku Strategi Kewirausahaan Digital, sebuah panduan untuk UMKM, startup, dan e-commerce yang ditulis oleh Samuel Abrijani Pangerapan tahun 2020. Kemudian juga ada referensi buku modul kewirausahaan untuk Strata 1 yang ditulis oleh Profesor Renard Kasali. Agar dicapai pembelajaran yang optimal, kami menggunakan beberapa variasi metode pembelajaran, mulai dari ceramah, diskusi, video, praktek bisnis di lapangan, praktek bisnis secara online, basar produk, kuis, maupun metode mentoring. Selain itu, kami juga menggunakan metode pengajaran discovery learning, di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk mencari literatur yang mereka inginkan untuk pokok bahasan tertentu. Di kelas, mahasiswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok biasanya terdiri dari 3-4 orang. Materi disampaikan dalam 14 kali pertemuan. 8 kali pertemuan adalah untuk memahami teori maupun materi melalui presentasi, diskusi, dan metode kuis. 6 kali pertemuan sisanya adalah merupakan presentasi proposal bisnis, di mana proposal bisnis ini merupakan hasil dari praktek bisnis mahasiswa di lapangan. Dan di minggu ke-14, mahasiswa sebelum pelaksanaan UAS, mahasiswa akan diminta untuk memamerkan produk-produknya dalam event Basar Produk yang diadakan di kampus kami. Metode pembelajaran praktek bisnis mentoring akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menciptakan produk, apakah itu barang atau jasa. Kemudian mahasiswa melakukan media promosi, melakukan penjualan secara langsung, online dan offline. Kemudian mereka harus bekerja sama dengan supplier dan mengelola keuangan bisnis. Setiap kelompok akan memutuskan satu produk yang akan digunakan untuk praktek di lapangan. Kemudian produk ini akan dijual secara umum dan akan dipamerkan pada kegiatan pamer produk di minggu ke-14. Sementara metode pembelajaran kegiatan mentoring adalah kegiatan pendampingan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Entrepreneur Club. Dan mahasiswa yang tergabung dalam Entrepreneur Club ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah kewirausahaan. Tujuan kami mengadakan metode mentoring ini adalah agar mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan itu bisa berdiskusi langsung dengan kakak kelasnya, ya. Diskusi ini berupa pendampingan untuk melaksanakan tugas khususnya untuk praktek bisnis di lapangan dan sekaligus penyusunan proposal bisnis. Dalam hal metode penilaian, keberhasilan mahasiswa didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, proses perkuliahan, keaktifannya dari minggu ke minggu, kemudian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, dan kuis dan ujian. Berikut adalah matriks penilaian yang digunakan. Jadi pembobotannya adalah nilai akhir UTS itu 40%, sedangkan UAS bobotnya adalah 60%. Kalau kita lihat di matriks ini, ada keaktifan, kita lihat di bawah itu bobotnya 15% dari minggu ke minggu. Kemudian tugas kelompok, tugas individual, bobotnya 40%, ini yang paling banyak. Kuis, bobotnya 10%, dan ujian, UTS atau UAS, bobotnya 35%. Sehingga total penilaian secara keseluruhan adalah 100%. Demikian penjelasan dari mata kuliah kewirausahaan ini. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita berinteraksi bersama siswa di kelas. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar karakter wirausaha. Apa sih yang kalian tahu karakter wirausaha itu kayak gimana sih karakternya seorang wirausaha itu? Bekerja keras, pantang menyerah,
Kepemimpinan, ya, karena dia mau tak mau ya, dia memimpin dirinya dan memimpin perusahaannya. Inovasi, belajar dari kegagalan, ya, berani mengambil resiko. Ya, banyak tadi ya. Oke. Ya, satu lagi tambahan. Oh iya dong, harus jadi wirausaha, harus jujur dan amanah. Baik. Nah, kita hari ini akan belajar satu karakter penting ya dari wirausaha, yaitu berorientasi pada tindakan. Nanti di dalam materi ini ada langkah-langkah gitu, ada sikap dan perilaku seperti apa sih Bu yang harus saya kembangkan supaya saya itu bisa menjadi karakter yang berorientasi pada tindakan. Ada 8 karakter yang harus dikembangkan. Kan kalau wirausaha tuh gini sih, just do it, just do it, just do it. Think itu nanti belakangan. Pokoknya kerjain dulu, baru nanti bagaimana belakangan ya. Nah, ini salah satu karakternya ya. Kita akan coba lihat karakter satu persatu. Nanti sambil kalian lihat karakternya, sambil mikir dengan case tadi yang sudah Usin tak kirim kemarin. Ini karakternya si top iktipat nih masuk ciri-ciri yang mana ya? Oke, karena itu ada di quiz nanti. Oke. Kita mulai dengan karakter yang pertama. Apa ya ini? Siapa yang tahu video atau buku judulnya Who Moved My Cheese? Labirin gitu ya. Setiap pagi di satu tempat di pojokan kotak itu selalu dikasih keju sama yang merah tikus. Jadi setiap pagi 4 tikus ini selalu ke sana gitu untuk cari sarapan. Hingga suatu hari yang punya kotak nggak ngasih cheese di situ, dia mindahin cheese-nya. Nah, ini ada 2 karakter tikus yang loh kemana ya? Kemana nih? Kita cari. Jadi keliling dia mencari kejunya. Sementara 2 tikus yang lain, alah, nggak usah, tenang-tenang aja di sini, nggak usah kemana-mana. Nah, yang 2 ini ya, yang 2 nantilah kejunya datang sendiri. Sementara yang si sniff ini kalau bahasa Inggrisnya tahu nggak sniff itu apa? Cium-cium ya. Dia pokoknya dia pakai indranya untuk mencari di mana keju-keju itu kira-kira berada. Sniff dan si Carrie ini dia yang aktif mencari. Dan akhirnya teman-teman mereka mendapatkan si 2 tikus yang aktif tadi akhirnya menemukan. Sementara 2 tikus yang lenger-lenger tadi ya, apa yang terjadi dengan mereka? Kira-kira? Ya, akhirnya mereka mati. Menunggu datangnya keju, ya, akhirnya mereka mati, nggak survive. Dari cerita ini, Sniff and Scary inilah contoh yang berorientasi pada tindakan. Tindakan apa? Sikap apa tuh namanya yang mereka tunjukkan, teman-teman? Ini dia. Ya, jadi nomor 1, kita kalau jadi seseorang gitu, kalian punya apa saja yang kita lakukan gitu ya. Cobalah proaktif. Proaktif itu tidak menunggu. Fokus apa yang kita punya, jangan fokus sama kita nggak punya. Saya nggak punya kendaraan Bu, jadi saya nggak bisa. Nah, itu fokus sama yang kita punya itu apa? Ya, berangkat dari yang kita punya. Terus tidak menyalahkan lingkungan. Oh, ini soalnya orang tua saya ini nggak mampu. Oh, orang tua saya ini nggak satu kota sama saya Bu, sehingga saya tidak bisa begini, tidak bisa begini. Kalau proaktif itu enggak. Orang yang proaktif, dia tanggap, dia bergerak cepat, ya, dia mengandalkan intuisi, dia berorientasi pada tindakan. Ya, artinya dia nggak nunggu. Karakter yang pertama, oke? Karakter yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan ini ya kira-kira? Ini penting, ngomong kalian masih di semester tengah-tengah gitu ya. Ini penting sekali. Kebiasaan nomor 2, orang yang berorientasi pada tindakan adalah memulai dengan tujuan akhir.
Mulai dengan tujuan akhirku ya apa sih? Contoh, goal seorang mahasiswa. Apa sih goalnya mahasiswa itu kalau di kampus? Lulus tepat waktunya. Lulus tepat waktu itu berapa semester? Berapa? Berapa? 7 semester. 7 semester. Ini goal akhir kalian. Memulai dari tujuan akhir. Sekarang kan ada di mana? Ini semester 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian ada di mana? Apa kaitannya, Bu? Maksudnya gimana sih, Bu? Saya udah ngeplot, Bu, 7 semester saya harus lulus. Baru kita tarik mundur, kita tarik ke sini. Karena saya pengen 7 semester itu lulus, jadi yang saya harus lakukan di sini adalah apa? Oh, saya memastikan ya, tidak ada di sini aku yang harus ngulang lagi mata kuliah. 1, karena mau lulusnya on time. 2, apalagi? Oh, dari sekarang, Bu. Kayaknya dari sini, Bu. Saya harus ancang-ancang nih. Punya judul skripsi apa ya? Oke. Dari sini udah ancang-ancang. Soalnya di sini kalian kan mepen. Oke. Udah ancang-ancang. Apa namanya? Dari mata kuliah kita ini ada nggak ya yang bisa saya jadiin ide gitu untuk bikin skripsi? Sangat bisa soalnya. Terus apa lagi? Karena aku mau lulus di sini, Bu. Aku mau lulus di sini. Apa lagi? Oh, banyak ini. Habis di sini kalian ngapain sih setelah di sini? Wisuda terus? Habis gitu? Ya sabar ya. Wisuda terus pengangguran. Harus pastikan apa jadi di sini. Ngelamar kerja. Ngelamar kerja kan harus ada CV bagus yang ditulis. Terus supaya CV-nya bagus kan isinya di sini. Gak bisa di sini cuma akademik, Tok. Supaya CV-ku bagus di sini. Lu ngapain? Soft skill ikut apa? Organisasi. Ikut apa lagi? Magang, panitia, lomba-lomba apa? Pastikan. Untuk kalian masih di sini masih bagus gitu loh. Kebayang nggak? Orang sadarnya setelah di sini. Gak sempat. Tapi masih punya waktu 1 tahun nih. Ini dan ini. Untuk mengisi yang indah-indah di sini nanti. Lomba-lomba, panitia-panitia. Akademik yang nomor 1 lah. Akademik. Nah, itulah kebiasaan yang nomor 2. Wirausaha itu gitu. Dia mikir gini, aku pengen punya pendapatan 10 juta dalam sebulan. Sehingga kalau Bu Sinta kepingin Agustus akhir, saya pengen punya omset 10 juta, jadi awal Agustus saya harus ini, itu dan lain sebagainya. Ada yang mau tanyain nggak kebiasaan nomor 2 ini? Udah ya, lewat ya? Oke. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 nih. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Bu Sinta kasih poin keaktifan. Oke, silahkan. Fair. Izin menjelaskan Ibu, kebiasaan yang nomor 3 ini dahulukan yang utama ini juga diterapkan kepada time management ya. Bagaimana cara kita mengatur atau memprioritaskan hal yang terpenting terlebih dahulu serta yang paling mendesak terlebih dahulu. Kita harus memprioritaskan tersebut. Lalu kedua, setelah kita memprioritaskan yang terpenting serta yang terdesak, maka yang kedua kita harus memprioritaskan yang terpenting juga tapi tidak seberapa mendesak. Nah, itu yang tepatnya di kotak yang nomor 2, itu yang melihatkan bahwa important sama non urgent atau penting sama tidak mendesak. Lalu yang ketiga itu tidak penting tapi mendesak. Nah, kita juga harus mempersiapkan atau tidak boleh dikebelakangkan dengan situasi yang seperti itu. Lalu yang terakhir di nomor 4 itu tidak penting serta tidak mendesak. Jadi ketika memiliki tugas yang bersamaan, alangkah baiknya yang tidak penting serta tidak mendesak itu nantikan terlebih dahulu, kita dahulukan yang nomor 1 terlebih
Oke, applause dulu. Jelas ya? Oke. Kita lihat yang keempat. Siapa yang mau menjelaskan ini? Urusan apapun, usahakan kalau kita berkolaborasi sama partner siapapun, usahakan win-win. Jadi kalau kita mau long term berpartner, ya kita harus pastikan win-win. Nah ini dia, ini generasi Z ini. Pesan saya untuk generasi Z. Berupaya untuk memahami dulu, sebelum kita tuh, generasi Z itu kan sangat ingin dipahami sih, Rek. Nah masalahnya tadi, kebiasaan karakter wirausaha itu, kita jangan minta dipahami dulu, tapi kita coba memahami dulu, gitu ya. Baru setelah itu untuk dipahami. Jadi kita coba dulu gitu, kenal dulu, tahu dulu, dengerin dulu, gitu, ya. Baru kita minta dipahami. Jangan belum kita yang udah menuntut duluan. Karena ini hampir sama dengan win-win, tapi bedanya kalau ini satu sama dengan tak terbatas dan kita bisa unlimited resource. Jadi bisa kita menghasilkan sesuatu yang impossible gitu. Mission impossible itu bisa kita lakukan kalau kita bersinergi. 7, mengasah gergaji kita. Mengasah itu menajamkan diri kita sendiri secara fisik, mental, emosional, spiritual. Bagaimana Bu menajamkan secara spiritual itu ya Bu? Ya, itulah. Menajamkan secara fisik, olahraga. Menajamkan secara mental, kadang-kadang gitu. Ya, jadi kita harus selalu belajar. Menajamkan gergaji Anda itu maksudnya itu. Ya. Menajamkan ketahanan, menajamkan kekuatan. Mohon maaf ya teman-teman, dulu Bu Sinta pikir setelah saya lulus S1, selesai aku, nggak punya PR lagi. Ternyata enggak, ada S2, ono S3, ya kan? Habis itu setelah S3, pikir enak, enggak, ternyata banyak banget amanah-amanah yang dibebankan gitu. Jadi mau tak mau, ya kita harus tetap ini gitu. Tapi satu yang saya pelajari adalah, saya pernah dapat pertanyaan tuh gini, Bu, ini semester 1 ya, mahasiswa semester 1, Bu, gimana ya Bu caranya kita ini suruh time management, orang tugas kita tuh banyak banget. Semua mata kuliah itu ada PR-nya, harus ini, harus itu, nggak nutup Bu, harus beribadah, harus itu. Gimana ya Bu rumusnya? Siapa yang merasa sekarang dirinya seperti itu? Ini Bu Sita share aja. Berikan waktu untuk yang di atas. Kalau kita menyediakan waktu untuk yang di atas, insya Allah, semua kegiatan kita langsung masuk ke dalamnya gitu. Yang tadi kayaknya nggak bisa itu jadi bisa gitu. Jadi kita menginstall lagi, pokoknya mulai besok aku mau mulai dari pagi, mulai dari tahajudnya, mulai dari sholat subuhnya, mulai dari ngajinya, mulai darinya. Sediakan waktu untuk yang menciptakan kita. Insya Allah itu kan karena kita memberi waktu ya. Insya Allah akhirnya semua kegiatan kita masuk ke waktu kita gitu. Yang saya rasakan sih itu. Silahkan Anda coba. Ini nggak nutut kayaknya amburadul hidupku. Oh pasti there is something wrong between my relation with me and my God. Kalau ada kekusruhan di dunia gitu yang kita hadapi, pasti kita harus beresin itunya dulu. Ya teman-teman. Oke, terakhir. Temukan keunikan Anda itu apa? Harusnya kalau kita sudah menjalani metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalian akan menemukan, oh ternyata keunikanku itu ini. Dan bantulah orang lain untuk menemukannya seperti Anda. Kita harus bantu orang lain. Itu yang ke-8. Jadi kita hidup di dunia itu bermanfaat gitu loh, bukan buat diri kita sendiri, berdampak. Ya. Karena kan modalnya gitu, semua yang kita lakukan punya dampak untuk orang lain. 8 kebiasaan karakter wirausaha. Ada pertanyaan? Kuisnya, udah? Perlu waktu nggak untuk ini Bu Sita nggak hapus biar kalian lihat? Sudah? Kalau sudah saya akan mulai kuis. Ingat, satu nilai yang benar Bu Sinta kasih nilai 10. Coba kita tes dulu belnya.
Kelompok satu, kelompok satu, kelompok satu. Oke. Kelompok dua. Oke. Kelompok tiga. Oke, kita mulai. Kelompok satu, kelompok satu. Siapa nama tokoh utama pada siapa? Dari mana tok itipan berasal? Delapan karakter. Pada saat yang awalnya permasalahan, tapi si top itipan ini punya tujuan di akhir yang jelas, maka dari itu prosesnya meskipun berat tapi tetap bisa tercapai. Tidak pernah berhenti ya. Kalau berhenti, apa katanya? Habislah. Sudah. Oke. Ya. Proaktif karena pantang menyerah, selalu berusaha dan juga selalu mencari solusi dari setiap usaha itu bisnisnya yang gagal. Tapi ngapain? Tidak mudah menyerah. Let's just go. Kemampuan berbisnisnya dengan sendiri mandiri hingga sampai sukses. Jadi habit pertama proaktif, sama habit goal oriented, sama habit time management tadi itu dia adalah dasar tuh. Itu kita dengan diri kita sendiri, belum berhubungan dengan orang. Ya, jadi di sini nih urusan kita secara pribadi. Ini yang akan jadi akarnya. Ya. Kalau di sini kita kuat, insya Allah akar-akarnya kuat, itu kita kokoh, kalau nggak tertiup angin, nggak gampang roboh. Nah, di 4, 5, 6 mulai kita berinteraksi sama dunia luar. Kalau ini sinergias, ini udah kolaborasi. Ini kolaborasi. Dan nantinya lebih menghasilkan saling bantu berdampak, bermanfaat. Ya, kita karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dengan lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.